Para sahabat yang terkasih, salam berkah, salam sehat. Sudahkah para sahabat melakukan hal-hal yang kecil tetapi dengan cinta yang besar? Mari pada hari Rabu ini bersama gereja yang merayakan Maria yang dikandung tanpa noda. Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita bersama-sama merenungkan tentang kesucian itu sendiri. Dalam setiap kali ketika saya dan para sahabat dengan seluruh orang Katolik seluruh dunia mendoakan Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Doa ini sangat biblis sekali. Doa atau salam yang telah diungkapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Salam yang begitu indah, yang merupakan salam dari Tuhan sendiri kepada Maria. Perempuan sederhana dari daerah Nazaret. Tetapi itulah awal dari kesucian hatinya. Untuk menerima tanggung jawab yang begitu besar, menjadikan dia sebagai ibu Tuhan. Dan para sahabatku yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan dia sendiri, setelah dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Rahimnya yang adalah di mana Tuhan Yesus kemudian dilahirkan itu, memberi sebuah pesan bahwa rahim itu saat melahirkan atau bahkan sebelum melahirkan, sesudah melahirkan, tetaplah suci. Kok kenapa suci? Karena Tuhan Yesus ada di dalam rahim itu. Dari rahim itulah para sahabatku yang terkasih, gereja sampai saat ini merenungkan perjalanan hidup Maria. Ketika dia juga mengunjungi Elisabet saudaranya, bahkan Elisabet menyapa, salam, hai engkau perempuan. Perempuan di sini dalam kitab suci itu punya makna sangat tersendiri. Ya, ketika mujizat pertama di Kana, perempuan. Ketika Yesus ada di atas salib, kepada dia sapaan perempuan. Perempuan ini mengingatkan kita semua akan perjanjian lama. Dalam kitab Kejadian itu perempuan selalu diungkapkan atau dinubuatkan tentang Maria, perempuan yang mengalahkan iblis itu dalam kitab Wahyu. Dan inilah Maria, para sahabatku yang terkasih, perempuan suci. Kesucian hatinya itu juga terletak pada bagaimana ketulusannya menerima sabda Tuhan. Dia mendengarkan, masuk dalam hati, dan menjadikan sabda itu sabda penuh hidup. Mari kita merenungkan perjalanan tentang kesucian itu sendiri. Saya dan para sahabat dalam kehidupan menggereja ini dipanggil masuk dalam kesucian itu sendiri. Belajar dari Bunda Maria. Dan sebetulnya ya kesucian itu ya tentu dalam doa, dalam karya-karya yang kita buat. Tetapi saya masih ingat nasihat seorang santo. Dia berkata demikian, menjadi suci itu juga masuk dalam ketika kita setia terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kecil, pekerjaan seharian. Misalnya sebagai ibu rumah tangga, kesucian hatinya bangun pagi menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Atau juga terhadap pastor suster, kesucian itu kesetiaan terhadap panggilan, mengunjungi umat, dan banyak hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap saat. Atau juga misalnya terhadap seorang pelajar, kesucian hatinya dalam mengerjakan PR-PR yang ada. Nah, ini hal yang biasa yang kita lakukan. Atau juga sebagai perantau, yang pekerja migran atau umat perantau, itu kesucian itu terletak pada kesetiaan. Dalam hal-hal kecil saja, cuci piring, pergi ke pasar, antar anak-anak sekolah, dan banyak hal yang kelihatan mungkin di mata dunia itu tidak punya apa-apa. Tetapi itulah para sahabatku yang terkasih. Sehingga kemudian hal-hal kecil ini ketika kita lakukan dengan cinta yang besar, maka itu mengarahkan kita kepada kesucian itu. Mari di masa yang sangat indah ini, masa Advent ini para sahabatku yang terkasih, saya dan kita semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi
kita dipanggil untuk belajar, menjadikan perjalanan hidup ini persiapan menuju kesucian itu sendiri. Karena itu, bersama Bunda Maria pada hari ini, kita melangkah. Biarlah saya dan para sahabat senantiasa diberkati. Karena itu, mari, agar hidup kita senantiasa ada dalam kasih Tuhan, kita memohon berkat Tuhan. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa melimpah atas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.